Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan jalan hidayah oleh Allah dan kesempatan untuk mengkaji kitab Durratun Nasihin ini, kitab yang penuh dengan nasihat agar kita selalu sadar bahwasanya kita hanya dititipkan oleh Allah. Kita hanya sementara di bumi ini, di dunianya Allah. Maka kita dengan mendengar daripada nasihat-nasihat yang ada di dalam kitab ini berupa firman Allah, sabda Nabi Muhammad, dan ucapan dari para ulama serta sahabat-sahabat Nabi, kita akan senantiasa selalu diingatkan oleh Allah, disadarkan bahwasannya kita adalah makhluk yang lemah dan bagaimana cara memperbaikinya. Pada kajian sebelumnya sudah dijelaskan bahwasannya bahwa Allah menyuruh kita untuk berpuasa di bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain. Sebagaimana Allah memberikan contoh pada orang yang diberikan makom yang tinggi karena dia selalu menunaikan puasa, khususnya puasa di bulan Ramadan. Maka di pengajian pada malam ini saya akan menerangkan ada sebuah hadis di dalam kitab Durratun Nasihin ini yang berbunyi, ruwiya anin nabi alaihi salatu wassalam annahu qala u'diyat ummati khamsata asya'a lam tu'ta li ahadin qablahum. Al-awwal idza kana awwalu lailatin min ramadana yanzurullahu ilaihim birrahmah wa man nadharallahu ilaihi birrahmah la yu'adzibuhu ba'dahu abadan. Bahwasannya Nabi Muhammad pernah bersabda, umatku akan dikaruniai 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang yang sebelum mereka. Artinya umat Nabi Muhammad diberikan kekhususan tentang 5 perkara. Apa yang pertama itu? Bahwasannya pada malam pertama dari bulan Ramadan ketika tiba, Allah memandang kepada mereka umat Muhammad dengan belas kasih. Dan barang siapa wa man nadzarallahu ilaihi birrahmah, barang siapa yang dipandang Allah dengan belas kasih, dengan rahmatnya Allah, maka dia tak akan mengazabnya sesudah itu buat selama-lamanya. Jadi Allah melihat dan tidak akan diazab. Wasani ya'muru wa ta'ala al-malaikata bil istighfari lahum. Dan yang kedua bahwasannya Allah Ta'ala menyuruh para malaikat untuk memohon ampun kepada mereka. Dalam bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwasannya jika satu makhluk didoakan oleh para malaikat, maka surgalah tempat mereka. Wasalisu anna raihata famis shaimi atyabu indallahi min raihatil misk. Yang ketiga adalah bau yang dikeluarkan dari mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau dari minyak kasturi. Warabi'u yaqulu ta'ala lil jannah. Dan yang keempat bahwasanya Allah berkata kepada surga, attakhidhi zinataki wa yaqulu tuba li ibadil mu'minin hum awliya'i. Dan berkata, berbahagialah hamba-hambaku yang beriman, mereka adalah kekasih-kekasihku. Wal khamisu yaghfirullahu ta'ala lahum jami'an. Dan yang kelima, Allah mengampuni semua umat Islam, umat Nabi Muhammad, karena diberikan kekhususan oleh Allah. Walidha ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu annahu qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa, Abu Hurairah meriwayatkan bahwasannya Nabi Muhammad pernah bersabda, barang siapa yang berpuasa
Ramadan dengan iman dan ikhlas tanpa mengharap apapun, maka diampunilah dosanya yang telah lalu. Ruwiya anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala inna Allaha ta'ala fi kulli sa'atin min Ramadan yu'ti 600 alfi raqabatin minan nar ma mimma yastajibul adzab ila lailatul qadar wa fil lailatul qadar yu'tiku bi'adadi ma a'taqa min awwalis syahr wa fi yaumil fitri yu'tiku bi'adadi man a'taqa min awwalis syahr ila yaumil fitr. Bahwasannya Nabi Muhammad pernah bersabda, sesungguhnya Allah setiap jam di bulan Ramadan membebaskan 600 orang dari neraka. Di antara mereka yang sepatutnya mendapat siksa dibebaskan oleh Allah sampai tibanya Lailatul Qadar. Maka ketika datangnya malam Lailatul Qadar itu, Allah membebaskan sebanyak orang yang dibebaskan sejak awal bulan. Dan ketika hari raya Idul Fitri datang, Allah membebaskan sebanyak orang yang dibebaskan sejak awal bulan Ramadan sampai hari raya Idul Fitri itu datang. Maka kuasa Allah yang mana yang masih engkau ingkari? Wa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziba. Allah memberikan janji seperti ini. Allah akan membebaskan sebanyak orang mulai dari awal bulan Ramadan sampai datangnya bulan Idul Fitri. Wa an Jabirin 'anil Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala idza kana akhiru lailatin min Ramadan bakatis samawati wal ard wal malaikatu musibatun li ummati Muhammad alaihi salatu wassalam. Dari Jabir bahwasannya Rasulullah pernah berkata, jika tiba malam terakhir di bulan Ramadan maka menangislah langit. Wal malaikati musibatun li ummati Muhammad, dan para malaikat atas musibah yang menimpa Nabi Muhammad. Jadi langit, bumi dan para malaikat itu menangis karena Ramadan telah tiada, Ramadan telah pergi. Maka di zaman dahulu ketika bulan Ramadan itu sudah hampir keluar, artinya sudah hampir habis, mereka mengumpulkan keluarganya untuk berdoa kepada Allah, ya Allah, baligh anna fi ya Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan yang depan, sampaikanlah kami di bulan Ramadan yang depan, disampaikanlah kami di bulan Ramadan selanjutnya. Itulah doa para salafun saleh kita. Qila ya Rasulullah ay musibatin hiya. Seorang bertanya, ya Rasulullah, musibah apakah itu? Qala alaihi salatu wassalam, jawab Rasulullah, dhahabu Ramadana fa inna ad-da'awati fihi mustajabatun. Karena sesungguhnya doa-doa di waktu itu di bulan Ramadan dikabulkan. Was-shadaqati maqbulatun, dan sedekah-sedekah diterima. Al-hasanati mudha'afatun, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan. Wal adzaba madfu'un, sedangkan azab ditahan. Maka ketika kita bersedekah di bulan-bulan biasa belum tentu Allah menerima. Akan tapi jika kita bersedekah di bulan Ramadan, berdoa di bulan Ramadan dan melakukan kebaikan apapun yang mampu bermanfaat kepada orang lain, maka langsung diterima, dibalas oleh Allah dengan ganjaran yang setimpal, bahkan bisa lebih. Fa ayyu musibatin a'dhamu min dhahabin Ramadan. Oleh karenanya musibah manakah yang lebih besar daripada perginya bulan Ramadan? Fa idza baqatis samawati wal ardu li ajlina. Apabila langit dan bumi saja menangis demi kita, fa nahnu ahaqqu bil bukai wa ta'assufi lima yanqadi'u anna min hadhil fadail wal karamah. Maka kita lebih patut menangis dan menyesali atas terputusnya keutamaan dan kemuliaan ini dari kita. Hal ini mengindikasikan, melihatkan kepada kita bahwasannya seluruh ciptaan Allah itu sadar atau memiliki jiwa, memiliki belas kasih kepada umat Nabi Muhammad. Mereka melihat Ramadan pergi maka menangis karena umat Muhammad sudah tidak akan lagi mendapatkan keutamaan. Hanya orang-orang yang mampu beristiqomah setelah perginya bulan Ramadan pasti akan masih diberikan ganjaran yang sesuai dengan bulan Ramadan. Wa ruwiya 'anin Nabi sallallahu wassalam annahu qala inna Allaha ta'ala khalaqa malakan lahu arba'atu awjuhin min wajhin ila wajhi masiratul alfi sanah.
Sesungguhnya Allah Ta'ala, Nabi bersabda bahwasannya Allah Ta'ala menciptakan 4 orang malaikat, yang mana malaikat tersebut salah satu wajahnya itu bersujud sampai pada hari kiamat. Di sini juga dijelaskan ila wajhin masiratun alfisanah, bahwasannya wajah keempat dari malaikat tersebut satu sama lain itu memiliki jarak seperti halnya perjalanan 1000 tahun. Kemudian wajah pertama adalah dia bersujud kepada Allah sampai hari kiamat. Dan dalam sujudnya wa yaqulu fi sujudihi subhanaka ma a'dhama jamaluk, berkata dalam sujudnya, berdoa dalam sujudnya, bahwasanya maha suci engkau, betapa agung keindahanmu, begitu seterusnya sampai datangnya hari kiamat. Kemudian wabi wajhi yang duru ila jahannam, wajah yang kedua ialah memandang kepada neraka jahannam. Wa yaqulul wailu, seraya berkata liman dakhulaha, celakalah orang yang memasukinya, celakalah orang yang memasukinya. Wa biwajhi yanzuru ila jinan wa yaqulu tuba liman dakhulaha, dan dengan wajah yang lain yang ketiga ia memandang ke surga seraya berkata, berbahagialah orang yang memasukinya. Wa biwajhi yanzuru ila arsyir rahman wa yaqulu rabbirham wa la tu'adzib shaimi ramadan min ummati Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Dan dengan wajah yang lain ia memandang kepada ars Tuhan yang maha pengasih seraya berkata, ya Allah, kasihanilah dan jangan engkau siksa orang-orang yang berpuasa Ramadan daripada umat Nabi Muhammad. Allah. Wa anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala inna Allaha ta'ala ya'murul kirama katibin fi syahri Ramadan ayyaktubul hasanati li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam wa la yaktubu alaihim sayyiati wa yudhiba anhum dzunubahumul madiyah. Bahwasannya Allah Ta'ala menyuruh ketika bulan Ramadan kepada para malaikat pencatat kebaikan agar selalu mencatat kebaikannya dan menyetop atau memberhentikan para malaikat yang mencatat keburukan dari umat-umat Muhammad tentang dosa-dosa mereka yang lalu. Maka di sini kita diuntungkan dengan adanya bulan Ramadan. Allah mengkhususkan kepada kita umat Muhammad, maka kita sepatutnya memberikan aplikasi, memberikan bukti kepada Allah bahwasannya kita sebagai umat Muhammad pantas diberikan ganjaran seperti itu. Wa qala alaihi salatu wassalam man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yuqalu shaumu salasatu darajat, shaumu awam wa shaumul khawas wa shaumul khawasil khawas. Bahwasannya orang berkata, salah satu ahli hikmah berkata, ada 3 derajat daripada orang yang berpuasa. Yang pertama adalah puasanya orang yang awam atau orang yang biasa. Yang kedua adalah puasanya orang yang khusus. Dan yang ketiga adalah puasanya orang yang terkhusus. Amma saumul awami fakafful batni wal farji an qada'is sahwat. Adapun puasanya orang biasa ialah mencegah perut dan kemaluannya dari memenuhi syahwat. Amma saumul khawas bahwa saumus sholihin. Adapun puasanya orang yang khusus adalah puasanya orang-orang yang soleh. Wa huwa kaful jawarihi anil asami wa la yatimmu dzalik, yaitu mencegah panca indera dari melakukan dosa-dosa. Illa bimudawamatil khamsi asya'an, kecuali dengan senantiasa melakukan 5 perkara. Al-awwalu ghaddul basari an kulli ma yudammu syar'an. Yang pertama adalah menundukkan mata dari tiap-tiap yang pertama tercela menurut syara'. Kemudian wasani hifdzul lisan anil ghibati wal kadhibi wan namimah wal yaminil ghumus. Yang kedua adalah mereka puasanya orang-orang yang khusus menjaga lisan daripada ghibah, berbohong, berdusta, mengadu domba, bersumpah palsu,
lima rawa Anas wa ibni alaihi anin nabi alaihi salatu wassalam annahu qol khamsatu asya an tuhbitu sauma, ada 5 perkara yang menghancurkan puasa. Ayyubatila sawabuhu, adalah berdusta, al-kadhibu, kemudian sawabuhu yang menghapuskan ganjaran dari pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadhibu, berbohong, wal ghibah, dan menggunjing atau ngerasani, wal namimatu, mengadu domba, wal yaminul ghumusu, dan bersumpah palsu, wan nadratu bisahwat, dan memandang lain jenis, memandang perempuan, intinya memandang lain jenis dengan syahwat. Wasalisu kaful uduni anistima'i kulli makruh. Yang ketiga, puasanya orang yang soleh adalah mencegah telinga dari mendengarkan apa saja yang makruh. Warabi'u kafu jamil a'dha'i anil makarihi wa kufal batni anis subhati fi waqtil iftar, dan mencegah seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang makruh. Dan mencegah makanan subhat di waktu, dan mencegah perut dari makanan-makanan subhat di waktu berbuka. Idla maknan li saumi anit ta'ami halali summal iftaru alal haram. Kemudian karena tak ada artinya jika seseorang berpuasa kemudian dia berbuka dari makanan halal, lalu berpuasa dari makanan halal ketika sahur, lalu berbuka dengan makanan haram, itu akan sia-sia. Famatsaluhu kaman bana qasron wa hadama misron. Perumpamaannya seperti orang ketika membangun sebuah gedung dengan menghancurkan kota. Qala alaihi salatu wassalam kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi bersabda bahwasannya barang siapa beberapa banyak orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, akan tapi tidak memperoleh dari puasanya illa ju'u wal atas, adalah hanya mendapat lapar dan haus. Maka ketika kita sudah mendapatkan gambaran bagaimana orang soleh itu berpuasa, apakah kita pantas menjadikan diri kita itu termasuk dalam golongan saumul khawas atau hanya saumul awam? Mari kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Wal khamisu an la yastaghsira minal halal waqtal iftari bihaisu yamla'u batnah. Yang kelima, jangan memakan makanan halal terlampau banyak di waktu berbuka sampai memenuhi perutnya. Makan secukupnya, jangan sampai terlalu banyak, karena setelah berbuka nanti masih ada ibadah yang harus dilakukan, yakni sholat tarawih. Sholat tarawih dilaksanakan 23 rakaat bersamaan dengan sholat witir. Walidha qala alaihi salatu wassalam ma min wi'ain abghadu ilallahi min batni mali'in minal halal. Oleh sebab itu sabda Nabi Muhammad SAW, tidak ada sebuah wadah yang lebih dibenci oleh Allah daripada perut yang dipenuhi makanan halal. Makanan haram jelek ketika dimakan, akan tetapi makanan halal juga bisa menjadi haram dan dibenci oleh Rasulullah ketika kita makannya berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang glamour atau orang yang berlebih-lebihan. Sama Nabi Muhammad benci, Allah pun tidak menyukainya. Wa amma saumul khawasil khawas fa saumul qalb. Adapun puasanya daripada orang yang teristimewa, fa saumul qalb, adalah puasanya hati. Anil himamid daniyati wal afkarid dunyawiyah, yakni puasanya hati daripada keinginan-keinginan rendah dan pikiran-pikiran duniawi. Mereka sudah membebaskan daripada hal-hal duniawi seperti itu. Kadang-kadang orang-orang yang dalam makam khawasul khawas, mereka lebih memilih menyendiri, melakukan uzlah,
di suatu tempat agar menghindari keramaian-keramaian yang bisa menimbulkan fitnah dan hal-hal yang bisa menurunkan derajatnya di sisi Allah. Fa idza tafakkara hadza sha'ima fi ma siwallahi yahsulu fidru min saumihi. Kemudian mereka juga mencegahnya sama sekali dari selain Allah. Artinya yang dipikirkan Allah, tidak ada yang lain kecuali Allah. Wa huwa rutbatul anbiya'i was-siddiqin. Fa inna tahqiqa hadzal maqamil iqbalu ila Allah ta'ala bil kulliyati wal insirafu an ghairi. Maka orang-orang yang biasanya sobul qalb atau orang-orang yang puasanya itu orang-orang terkhusus adalah orang-orang yang biasanya dari kalangan anbiya was-siddiqin, dari kalangan nabi dan dari kalangan as-siddiqin, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Apakah kita bisa? Bisa. Tidak ada yang tidak mungkin ketika kita selalu berusaha bertakwa kepada Allah, menjalankan apa yang diperintah Allah, maka hal-hal demikian itu tidak mungkin. Allah akan mengangkat derajat kita menjadi khawas, kemudian khawasul khawas, orang yang terkhusus di sisi Allah. Karena pelaksanaan tingkat daripada orang yang sudah makom khawasul khawas adalah dengan menghadapkan diri hanya kepada Allah dan berpaling kepada selain Allah. Jadi selain Allah dia palingkan. Allah lah. Kemudian i'lam anna shauma ibadatun la yuqa'u 'alaiha hawasul ibadah. Ketahuilah bahwasannya puasa adalah ibadah yang tak bisa diteliti oleh indera hamba Allah. Fala ya'lamuhu illallah was-sha'im. Dan tidak bisa ibadah la yuqa'u 'alaiha hawasul ibadah. Artinya hanya diketahui oleh Allah semata dan orang yang berpuasa itu sendiri. Fasara shaumu ibadatan bainar rabbi wal abdi. Dengan demikian puasa adalah merupakan ibadat antara Tuhan dan hambanya. Makanya Allah pernah bilang, sesungguhnya hal-hal yang kamu lakukan, ibadah yang kamu lakukan itu hanya untuk dirimu, illa saumi, kecuali berpuasa. Berpuasa hanya untuk Allah dan untuk dirimu. Walamma kana hada ibadatan wa ta'atan la ya'rifuha illallah adafaha ila nafsi. Dan oleh karena itu bahwasannya puasa ini merupakan ibadah dan ketaatan yang hanya diketahui oleh Allah semata, maka ibadat ini dia dinisbatkan kepada dirinya sendiri. Seraya Allah berfirman, faqala as-saumu li wa ana ajzi, bahwasannya puasa itu untukku dan aku akan memberikan balasannya secara langsung atasnya. Wa qila adafahu ila nafsi, dan ada pula yang mengatakan puasa dinisbatkan kepada dirinya, artinya diri Allah Subhanahu wa taala. Li'anna shauma ibadatun, karena sesungguhnya puasa itu ibadah, la yaqa'u li ahadin fiha syirkatun ma'allahi ta'ala, yang mana tak pernah ada seorang pun yang menyekutukan Allah kepadanya. Li'anna minal ibadi man ya'badu sonama wa yasjudulah, karena di antara manusia memang ada yang menyembah dan bersujud kepada patung. Wa yusalli lisamsi wal qamar, bersembayang kepada matahari dan bulan. Wa yatasaddaqu li ajli sonam, dan bersedekah demi patung. Walaysa minal ibadati ahad, yaitu orang-orang yang kafir. Wa humul kufar, yaitu orang-orang kafir. Walaysa minal ibadi ahad, yaitu namun tidak pernah ada seorang pun di antara hamba-hamba Allah yasumul sonami, yang berpuasa demi patung.
aulis samsi, aulil qamari, alin nahari, atau karena matahari, atau karena bulan, atau karena siang. Bal yasumu lillahi ta'ala, akan tapi hanya karena Allah. Inilah yang dianggap oleh Allah puasa itu ibadah kepadaku. Khalisun falamma kana ada ibadatun la yata'abbadu biha li ghairillah. Oleh karena itu puasa ini merupakan ibadah yang tak pernah digunakan untuk menyembah kepada selain Allah. Wa hiya ibadatun khalisatan lillahi ta'ala. Maka puasa dinisbatkan kepada dirinya sendiri, artinya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adhafahu ila nafsi, seraya firman-Nya faqala as-sawmu li wa ana azzibi, seraya firman-Nya puasa itu adalah untukku, wa ana azzibi, maka aku akan memberi balasan atasnya. Alhamdulillah, Allah sudah menjelaskan tentang balasan yang akan diberikan kepada orang yang berpuasa, khususnya puasa Ramadan. Allah akan langsung membalasnya, karena memang Allah sendiri mengakui puasa itu hanya untuk Allah dan untuk orang yang melaksanakan puasa. Sedangkan ibadah yang lain hanya untuk dirinya sendiri, agar Allah itu memberikan pahala kepada diri hamba tersebut. Maka sepatutnya kita agar selalu senantiasa tahu bahwasannya puasa itu memang benar-benar hal yang memang dicintai oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.